Baik, saya balikkan. Jadi ya, oke, saya terima dulu. Jadi begini, Sob. Jadi pertama-tama kamu menuduhkan kepada saya bahwa apa yang saya tunjukkan itu adalah oknum-oknum. Sementara saya menyuruh kamu untuk menunjukkan ada tidak perilaku orang-orang Kristen yang membawa-bawa atribut agama, organisasi-organisasi agama Kristen, kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada, Sob. Saya tantang kamu, Sob, tunjukkan ada ormas Kristen, misalnya Front Pembela Kristen, terus kerjanya mecah-mecahin etalase, ya, gangguin masjid, ngelemparin masjid. Ada nggak, Sob? Tidak ada. Ya, sekarang yang saya maksudkan kepada kamu, oke lah, kita acuhkan saja ya. Kita acuhkan masalah orang Kristen dan orang Islamnya. Sekarang kita lihat tokoh panutan. Kan kita berbicara mengenai tokoh panutan kan, Sob? Nah, sekarang Sob, saya mau tunjukkan kepada kamu, Sob. Inilah, Sob, sang nabiat, sang baginda, Sob. Nah, ini Uncup ini. Luar biasa, Uncup tidak tahu kelakuan sang baginda, tuntunannya sendiri. Aduh, Uncup. Baik, kita tunjukkan ya. Di sini, Sob, jelas sekali ya tertulis apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan, Sob. Dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami bla 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 dari Rasulullah. Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka, lihat, Sob, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jelas sudah, Sob ya. Siapa, Sob, yang teloli, Sob? Siapa, Sob? Jelas nih, Sob. Jadi sudahlah, Sob. Ini jelas nih, Sob ya. Ini perkataan sang baginda sendiri nih. Ya, apabila mereka mengucapkan apa? Mengucapkan syahadat tadi, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tidak masuk Islam, darahnya tertumpah, hartanya masuk di tangan sang baginda. Ini jelas nih hadisnya. Ya. Nah, bagaimana, Sob, orang nih, kamu berkata mengenai pedang. Sob, kalau kita lihat ya, pedang-pedang Rasulullah nih. Klik aja di sini. Rasulullah itu punya macam-macam pedang. Ada yang namanya Badar, ada yang namanya apa? Pedang ini. Sob, barang siapa yang koleksi pedang lalu suka memberi nama-nama pedangnya, sudah pasti dia bukan tukang iris bawang, tapi tukang iris leher. Loh, Rasulullah itu punya pedang dan pedangnya itu dikasih nama, Sob. Sob, saya ini, Sob, tukang koleksi ketapel, tukang koleksi apa namanya, senapan kalau zaman masih kecil dulu. Saya kasih nama. Kenapa? Karena memang saya hobinya itu ya mengetapel, menembak burung. Nah itu. Nah, Muhammad tukang mengoleksi pedang, pasti tukang pedangnya pasti untuk motong leher. Gimana, Uncup ini berat, Uncup ini. Nah, kemudian, Sob, kamu mengutip beberapa ayat tadi di dalam Alkitab. Sob, ketika Tuhan Yesus menyuruh orang, barang siapa di antara kamu yang tidak punya ini, yang tidak bawa bekal, sekarang harus bawa bekal. Yang tidak bawa ini harus. Karena pada waktu itu sedang menghadapi situasi yang berbeda. Nah, sekarang permasalahannya, apakah di situ Tuhan Yesus menyuruh orang untuk berlaku seperti sang baginda yang Anda ikutin itu? Tidak. Buktinya apa? Ketika Simon Petrus mencabut pedangnya dan mengiris salah satu telinga hamba imam besar di situ yang namanya Malkus itu. Di situ apakah Tuhan Yesus mendukung apa yang dilakukan Petrus? Tidak. Sarungkan pedangmu. Coba. Malah disuruh sarungkan dan orang itu malah disembuhkan seketika dan sembuh. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang membeli pedang dan melakukan telol. Uncup udah mewek ini, Uncup ini.
Sob, jadi saya minta sama kamu Sob untuk membaca ayat-ayat di dalam Alkitab dengan sampai utuh, sampai selesai baca Sob. Jangan kau baca sepotong-sepotong saja. Kalau yang jelas-jelas, ini udah jelas Sob. Ini tidak terbantahkan. Ayo, lemas uncup dan pucat. Silakan Sob. Pucat uncup. Oke, ya teman-teman, saya harus wajib dulu dong jawab Islamnya ya. Kenapa Rasulullah itu, ya Nabi itu diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah? Kan kayak gitu. Gampang, jawabannya banyak di Al-Quran pun ada. Kau buka nanti Quran nih ya, aku bukakan aja. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 9 contohnya ya. Mari kita baca kawan-kawan. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Tuh ya, kalau diusir orang kafir, kata Allah ya, jangan dijadikan kawan. Perangi kalau kamu diusir di kampungmu. Itu maksudnya. Masa kau diusir dari kampungmu, kamu kagak melawan? Allah aja perintahkan nabinya untuk melawan. Makanya kata Nabi, ya aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah karena dia memusuhi Islam. Nggak bisa kau framing samaku kalau masalah hadis yang perangilah. Banyak aku datanya. Dalilnya aku banyak. Tapi sayangnya di sini, Des, ya poin yang perlu ku jawab hanya itu. Kamu belum menjelaskan tentang masalah gimana dengan Tuhan kamu minta perawan. Lalu gimana dengan Yesus menyuruh membunuh depan mata? Itu belum kau jawab dari tadi. Udah 2 kali aku nunggu ya. Gimana tuh? Yesus menyuruh untuk membunuh depan matanya. Bayangkan, Des. Ngeri. Lebih ngeri daripada Nabi Muhammad kan rupanya ya. Lebih ngeri daripada Nabi Muhammad rupanya. Sampai depan mata Yesus minta dilihatnya. Bayangkan teman-teman. Aduh. Jadi jelaskanlah Lukas 19:27 tuh ya. Kenapa di perikop terakhirnya itu kenapa Yesus ngomong seperti itu. Dan 32 perawan tadi harus kau jawab. Kenapa Tuhan kamu minta perawan? Kenapa enggak janda? Jadi minta. Coba. Terus Des ya, untuk masalah kamu minta video kata kamu ya, di mana orang Kristen memerangi Islam kan kayak gitu. Des, sebenarnya kan kita bahas nih ya adalah ajaran kan kayak gitu, bukan oknum yang seperti kamu katakan. Oke? Nah, kalau untuk masalah Kristen ya menyerang di pondok pesantren di Poso, habis Islam kayak gimana? Nih, ya lihat nih, kamu videonya ya. Ngeri kawan, ya. Tuh, ya. Kalau kita lihat kamu pun bisa nih buka di sini nih. Nih. Tuh, ya. Oten ya, Oten nih cuplikannya aja. Oten membantai Muslim. Teriak apa mereka, Dis? Haleluya kata mereka. Banyak videonya nih. Kalaunya kamu mau buka tuh. Ya, banyak ya. Itu kejadian di Poso. Belum lagi kejadian yang di lainnya nih. Tuh. Banyak foto-foto dokumentasinya Kristen menyerang Islam di masa yang lalu. Banyak. Contohnya di Poso. Sampai ke pesantren, habis pesantren kami. Teriakan mereka apa? Haleluya. Jadi itu ajaran Kristen gitu. Ngebantai orang.
orang lagi belajar di sekolah dibantai gitu. Itu ajaranmu. Kau suruh aku ikuti kayak gitu. Mimpi. Ya, janganlah kita sampai kayak gitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Yang anak-anak aja pun dibantai. Apalagi kalau ku buka perjanjian lama, ya Dis ya. Banyak untuk masalah peperangan di Hosea ada, di Yosua ada, di Samuel ada, di kitabmu itu. Kau tutup mata dengan kitabmu itu. Yang mereka saat itu ngebantai. Kayak gimana? Silahkan. Jangan pucat kamu. Rungkatlah malam nih. Baik. Nah, saya tanggapi ya Sup ya. Saya tanggapi. Baik.